Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 8 yang beranggotakan 4 orang, yaitu Maili Safira, Mitariani, Nesa Anggini, dan Mahadira Amdesfa. Baiklah, di sini kami akan menyampaikan materi tentang perencanaan karangan ilmiah. Materi yang pertama yaitu hakikat perencanaan. Perencanaan berasal dari kata rencana, yaitu pengambilan keputusan tentang apa yang harus dilakukan untuk mencapai tujuan. Memahami definisi perencanaan pendidikan dapat dikaji dari kata-kata yang membangunnya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, bahwa perencanaan adalah proses, cara, perbuatan merencanakan atau merancangkan, sementara pembelajaran adalah proses, cara, perbuatan menjadi orang atau makhluk hidup belajar. Perencanaan adalah kegiatan menetapkan tujuan yang akan dicapai beserta cara-cara untuk mencapai tujuan tersebut. Hani Handoko dalam Kurniawan dan Khairi 2022 mengemukakan bahwa perencanaan atau planning adalah pemilihan atau penetapan tujuan organisasi dan penentuan strategi, kebijakan, proyek, program, prosedur, metode, sistem, anggaran, dan standar yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan. Sedangkan Udin 2011 mendefinisikan bahwa perencanaan adalah suatu rangkaian proses kegiatan menyiapkan keputusan mengenai apa yang diharapkan atau terjadi, seperti peristiwa, keadaan, suasana, dan sebagainya, dan apa yang akan dilakukan atau intensifikasi, eksistensifikasi, revisi, renovasi, substitusi, kreasi, dan sebagainya. Baiklah, saya akan melanjutkan materi yang kedua, yaitu tentang penentuan dan pembatasan topik. Topik berasal dari kata topoi yang berarti tempat, berlangsungnya suatu peristiwa. Selanjutnya, di dalam karang mengarang istilah tema dan topik itu dapat dijelaskan sebagai berikut. Tema dapat ditinjau dari dua cara pandang, dari sisi karangan yang sudah selesai dan dari sisi proses perancangan sebuah karangan. Dari sisi karangan yang sudah selesai, tema adalah pesan utama yang disampaikan pengarang melalui karangannya. Dari sisi perancang sebuah karangan, tema sangat terkait dengan topik. Adapun ada beberapa cara yang dapat dilakukan untuk membatasi topik. Yang pertama yaitu tempatkan topik yang akan dibahas pada posisi sentral. Yang kedua, perinci lagi topik tersebut menjadi beberapa bagian. Dan selanjutnya, pilih bagian mana yang akan dibahas lebih lanjut. Yang keempat yaitu fokuskan perhatian kepada bagian yang dipilih dan ajukan pertanyaan apakah bagian ini akan diperinci lagi. Lakukan hal ini berulang-ulang sampai diperoleh sebuah topik yang memenuhi kriteria yang dikehendaki. Baiklah, saya akan membacakan materi selanjutnya, yaitu penetapan tujuan. Menetapkan tujuan sebelum menulis sangat perlu, karena tujuan itu pada hakikatnya berisikan suatu gambaran atau perencanaan menyeluruh yang akan mengarahkan penulis dalam menulis sebuah karangan ilmiah. Tujuan penulisan dapat dinyatakan dalam bentuk tesis dan atau dalam bentuk pernyataan maksud. Jika tulisan itu akan mengembangkan gagasan yang merupakan tema seluruh tulisan, dinyatakan dalam bentuk tesis. Akan tetapi, untuk tulisan yang tidak akan mengembangkan gagasan seperti itu, dirumuskan dalam bentuk pernyataan maksud. Materi selanjutnya D. Penyusunan kerangka karangan. Kerangka karangan atau outline adalah kerangka tulis yang menggambarkan bagian-bagian atau butir-butir isi karangan dalam tatanan yang sistematis. Di dalam sebuah kerangka karangan, hendaknya sudah tergambar butir-butir isi karangan yang menggambarkan tentang sub-subtopik karangan, urutan sub-subtopik, dan hubungan antar subtopik yang terdapat pada karangan tersebut, baik hubungan logis maupun hubungan kronologis, hubungan setara atau hubungan bertingkat. Sebuah kerangka karangan yang baik akan membantu pengarang dalam hal berikut ini. Yang A itu kerangka karangan yang baik akan sangat membantu pengarang secara terarah, karena pada prinsipnya isi kerangka karangan itu sudah menggambarkan arah sebuah karangan. B. Kerangka karangan yang baik akan menghindarkan
pengarang untuk bekerja berulang-ulang. C. Kerangka karangan yang baik akan sangat membantu pengarang di dalam melakukan penambahan atau penyisipan materi baru yang relevan. D. Kerangka karangan yang baik lebih bersifat fleksibel. Pengarang dapat mulai dari mana saja. Selanjutnya, bentuk kerangka karangan dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kerangka topik dan kerangka kalimat, di mana kerangka topik ini adalah kerangka yang dirumuskan dalam bentuk kata atau frasa. Artinya setiap bagian sub-subtopik dan rinciannya dirumuskan dalam bentuk kata atau frasa. Sebaliknya, kerangka topik ini dirumuskan dengan menggunakan kata atau frasa nomina. Kerangka kalimat dinyatakan dengan kalimat. Maksudnya setiap rinci yang ada pada kerangka karangan dirumuskan dalam bentuk kalimat.